Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua yang saya banggakan, bertemu lagi dengan kakak. Di sini kita akan membahas adab Islami terhadap tetangga. Sebelum kita membahas adab Islami terhadap tetangga, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian tetangga. Secara bahasa, tetangga berasal dari kata al-jar, tetangga, yang berarti orang yang bersebelahan denganmu. Di sini bukan berarti bersebelahan ketika kita papasan di luar daerah, tetapi bersebelahan yang berarti rumahnya yang dekat dengan kita. Itulah tetangga. Kemudian secara istilah, tetangga adalah orang yang bersebelahan secara syar'i, baik yang muslim atau kafir, baik jahat atau baik, teman atau musuh, warga asing atau pribumi, berbuat baik atau jelek, orang yang bermanfaat atau merugikan, dan kerabat atau bukan. Tetangga berarti sangat luas, dan tetangga tidak melihat latar belakang, baik latar belakang sosial maupun latar belakang agama. Semua orang yang rumahnya bersebelahan dengan kita, kurang lebih 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang, itu semua adalah tetangga kita. Walaupun ada di antara orang-orang yang berada di rumah tersebut yang tidak berbuat baik kepada kita, bahkan musuh kita, dan bahkan beda agama dengan kita, tetapi semua itu termasuk tetangga kita. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan dalil agar kita semua berbuat baik kepada tetangga, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat rumahnya dengan kita ataupun yang jauh dengan kita. Semuanya kita harus berusaha berbuat baik, walaupun tetangga itu belum pernah atau tidak pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian apa saja adab Islami terhadap tetangga? Yang pertama yaitu memuliakannya. Memuliakan tetangga termasuk salah satu tanda sempurnanya iman seseorang. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Di situ sudah tersirat makna bahwa kita semua harus memuliakan tetangga kita dengan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu berwasiat dan berbuat baik kepada tetangga. Berwasiat di sini adalah berwasiat untuk menjaga. Hal itu juga pernah dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berpergian keluar daerah. Beliau berwasiat kepada salah seorang tetangganya untuk menjaga rumahnya. Kita juga bisa meniru akhlak dari Rasulullah tersebut. Jika kita keluar kota atau keluar daerah, kita berwasiat kepada tetangga agar tetangga tersebut menjaga rumahnya dan berbuat baik kepada tetangga.
Walaupun tetangga tersebut tidak berbuat baik, tapi kita tetap harus berusaha untuk baik. Jangan balas kebaikan dengan keburukan, karena orang yang membalas keburukan dengan keburukan, maka sama saja tidak ada bedanya antara orang yang berbuat jelek atau berbuat buruk dengan orang yang membalas keburukan tersebut. Tapi jikalau di antara tetangga kita ada yang tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Jika ada yang menjelek-jelekkan kita, kita juga tetap berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, takziah ketika mereka mendapat musibah. Jika salah seorang di antara tetangga kita ada yang mendapat musibah, alangkah baiknya kita mengunjunginya untuk memberi wasiat sabar dalam menghadapi musibah dan mendoakannya semoga musibah tersebut dapat diambil hikmahnya. Mengucapkan selamat ketika mendapat kebahagiaan. Jika di antara tetangga kita ada yang bahagia, maka kita harus berusaha untuk merasakan kebahagiaan tersebut. Sebaliknya, jika dari tetangga kita mendapat musibah, kita juga harus merasakan sedih. Jangan mengutamakan ego untuk iri kepada tetangga. Jika dari tetangga kita ada yang berhasil, kita harus bersyukur. Jangan justru iri sehingga mendorong diri kita untuk menjelek-jelekannya. Kemudian menjenguknya ketika sakit. Ini sesuai adab Rasulullah, walaupun tetangga tersebut bukan orang Islam, kita juga disunahkan untuk menjenguknya. Dulu Rasulullah juga pernah menjenguk orang sakit, yang orang sakit tersebut setiap harinya selalu mencaci maki Rasulullah, selalu menjelekkan Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah, ketika orang tersebut, orang yang mencaci maki Rasulullah sakit, beliau orang pertama kali yang menjenguknya. Karena akhlak tersebut, orang tersebut terdorong hatinya untuk masuk Islam dan memulai salam. Jika ada tetangga kita yang berpapasan di jalan dengan kita, alangkah baiknya kita memulai untuk mengucapkan salam. Contoh ketika kita di lingkungan perdesaan itu ada Assalamualaikum Pak Di, Assalamualaikum Budi, dan yang lainnya. Yang keempat, peduli dan perhatian terhadapnya. Peduli dan perhatian ini kita juga harus berusaha melakukannya. Kita harus mempunyai rasa simpati dan empati terhadap tetangga. Jika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Jika ada tetangga yang sedang ditimpa kemalangan, kita harus juga merasakan apa yang tetangga itu rasakan. Yang kelima, tidak kenyang dalam keadaan tetangga kelaparan. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak di antara tetangga kita yang kehilangan pekerjaan karena virus ini. Maka dari itu kita harus peka untuk melihat tetangga kita yang kekurangan makanan. Dan jika kita diberi kecukupan oleh Allah berupa rezeki, kita harus berusaha memberikan sedikit rezeki tersebut kepada tetangga yang sedang kelaparan. Jangan sampai kita kenyang tetangga lapar. Itu suatu hal yang sangat dilarang. Yang keenam, mencintai mereka. Di sini bukan mencintai secara biologis, tapi mencintai mereka dengan tidak menjelek-jelekannya, menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, dan juga tidak memfitnahnya. Senang ikut senang, susah ikut susah. Yang ketujuh, bersedekah kepada tetangga kita. Jika kita diberi rezeki oleh Allah yang lebih, maka kita bersedekah kepada tetangga. Jika tidak mempunyai rezeki, maka bisa dengan tenaga. Bila tidak dengan tenaga, minimal dengan wajah yang ceria atau dengan senyuman. Yang terakhir, tolong menolong di antara tetangga. Contoh di suatu desa, jika ada yang mempunyai hajat, kita juga ikut membantu melancarkan hajat tersebut. Walaupun tidak bisa memberikan suatu materi atau uang, kita bisa menolongnya dengan tenaga. Jika kita tidak lemah dalam tenaga, lemah dalam uang, minimal kita harus mendoakannya. Semoga kesusahan atau hajat yang sedang ada pada tetangga tersebut diberi kemudahan dan diberi kelancaran.
Yang terakhir yaitu hikmah adab Islami terhadap tetangga. Yang pertama, menyiarkan agama Islam. Dengan kita berperilaku, beradab Islami terhadap tetangga akan menjadi syiar agama Islam. Orang beda agama akan melihat bagaimana baiknya Islam terhadap tetangga dan bagaimana sikap yang sangat baik terhadap tetangga. Yang kedua, menciptakan kenyamanan dan keharmonisan sesama tetangga. Jika sesama tetangga saling peduli, saling memuliakan, saling mendoakan, saling tolong-menolong, saling mencintai, dan saling simpati, dan saling perhatian, maka kenyamanan dan keharmonisan sesama tetangga akan tercipta dengan baik. Yang ketiga yaitu berdakwah kepada tetangga yang belum baik atau beda agama. Jika ada tetangga yang kurang baik atau tanda kutip jelek, jangan kita menjelek-menjelekan. Karena jika orang jelek semakin dijelekan, maka semakin jelek, bukan tambah semakin baik. Maka dari itu, jika di antara tetangga kita yang kurang baik, kita berusaha untuk menunjukkan jalan yang baik. Yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya serta masyarakat. Karena orang yang beradab Islami terhadap tetangga, dia telah menjalankan perintah Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 tadi. Dan dengan adab yang baik tersebut, masyarakat juga akan mencintainya dan akan timbul rasa simpati, rasa peduli, rasa perhatian dari masyarakat terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Maka dari itu, adik-adik semua dan saya khususnya, kita semua harus berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga dengan semaksimal mungkin. Dengan apa yang kita miliki, kita berusaha berbuat baik kepada tetangga, walaupun di antara tetangga kita ada yang pernah menyakiti hati kita. Sekian, adik-adik, tetap semangat, tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jika keluar rumah, jangan meninggalkan protokol kesehatan. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa diutarakan atau bisa disampaikan melalui e-learning atau dari WA kakak yang nomornya sudah saya cantumkan di pertemuan yang pertama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.